jumpa pemirsa Brau Televisi, Fokus Berita Daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Gita Amelia, inilah berita selengkapnya. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Brau menyelenggarakan sosialisasi TBP atau SDGs dan pemetaan indikator melalui Zoom Cloud Meeting. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal di Kabupaten Brau, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau Bapelitbang Brau menyelenggarakan sosialisasi TBP atau SDGs dan pemetaan indikator melalui Zoom Cloud Meeting pada Selasa pagi. Sosialisasi TBP atau SDGs dan pemetaan indikator ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Insinyur Muhammad Ghazali. Turut hadir di antaranya Kepala Bapelitbang Agus Wahyudi, Kepala Dinas Kesehatan Iswahyudi, Kepala Dinas Sosial Toto Hermanto, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Yudi Artangali, beserta seluruh staf. Sekretaris Daerah Insinyur Muhammad Ghazali memberikan apresiasi atas terlaksananya sosialisasi ini. Ia menerangkan, tujuan utama dari pelaksanaan TBP atau SDGs ini adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Menurutnya, semua ini tentu ada semacam keterpaduan antara pemerintah, non-government organization, dan perusahaan, agar semua itu mampu menanggulangi kemiskinan, terlebih dengan adanya kondisi dan dampak wabah COVID-19. Sehingga dengan adanya keterpaduan ini, langkah bersama untuk menuntaskan kemiskinan, dampak dari berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bisa secara terpadu tertangani dengan baik. Harapannya, semua stakeholder merencanakan secara terpadu, seperti melakukan evaluasi, pemetaan, dan pelaporan, sehingga bisa ke depannya mengetahui apa saja langkah-langkah berikutnya, sehingga kemiskinan bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Penyampaian saya terkait dengan penyusunan rencana pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Brau. Salah satu di antaranya bahwa tujuan SDGs itu adalah di antaranya adalah hidup tanpa kemiskinan, hidup tanpa kelaparan. Jadi harapannya ada keterpaduan antara pemerintah, NGO dan perusahaan untuk menangani kemiskinan itu, lebih-lebih di kondisi pandemi COVID-19 ini. Sehingga dengan keterpaduan itu, langkah bersama untuk mengentaskan kemiskinan dan dampak daripada berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat bisa secara terpadu menanganinya. Itu aja intinya, sehingga semua stakeholder merencanakan secara terpadu, pelaksanaan terpadu, evaluasi dan pelaporan secara terpadu, sehingga bisa ke depannya untuk mengetahui apa saja lagi langkah-langkah berikutnya, sehingga kemiskinan itu bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Ya, kalau untuk menghapus kemiskinan tidak mungkin, tapi bisa dikurangi dan kelihatan per tahunnya berapa pengurangannya, sehingga nanti beban pemerintah bisa berkurang, dan ini dibantu oleh seluruh NGO dan perusahaan melalui CSR. Itu harapan kita secara terpadunya, sehingga nanti bisa terukur perubahan-perubahannya dari pengurangan kemiskinan itu. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Bupati Brau Haji Muharam memimpin apel pasukan dan kesiapan sarana prasarana dalam mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dipusatkan di Lapangan Pemuda Tanjung Redep. Bupati Brau Haji Muharam memimpin apel pasukan dan kesiapan sarana prasarana dalam mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dipusatkan di Lapangan Pemuda Tanjung Redep Selasa pagi. Apel ini dalam rangka kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengingat akan tibanya musim kemarau yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah kecamatan. Apel diikuti personil gabungan dari berbagai unsur, di antaranya TNI dan Polri, Satpol PP, dan personil BPBD. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Haji Agus Tantomo,
Ketua DPRD Madripani, dan Dim 0902 Letkol Kavaleri Ilham Faisal Siregar, Kapolres AKBP Edi Septianto Erning Wibowo, Wakil Ketua 1 DPRD Syarifatul Syadiah, dan Skadron 13 Serbu Letkol Kapten Muhammad Taufik, beserta beberapa kepala OPD di lingkup Pemkab Berau. Dalam sambutannya, Haji Muharam mengatakan pengendalian karhutla ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2016, yang merupakan konsep kerja dalam kesatuan utuh yang membuat komitmen. Kenormalan baru yang penuh rasa syukur. Pencegahan, penanggulangan pasca kebakaran, koordinasi dan kesiagaan. Untuk itu harapannya semua sektor baik pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, bahkan masyarakat, harus mulai menyamakan persepsi tentang apa itu pengendalian, sehingga gerak langkah dalam pengendaliannya akan sama, dan juga perlu langkah kerja strategis yang pada prinsipnya lebih baik mencegah daripada memadamkan. Karena prinsipnya mencegah jauh lebih baik daripada memadamkan. Oleh karena itu diperlukan langkah kerja strategis dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Antara lain, 1. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang teknis kegiatan pencegahan seperti patroli terpadu, materi sosialisasi, patroli rutin dan lainnya agar ada kesamaan persepsi tentang pencegahan kebakaran. Karhutla di Kabupaten Berau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mempersiapkan 12 unit mobil water tank dengan kapasitas 5.000 liter masing-masing pompa 1 buah. Kemudian mobil slip-on kapasitas 600 liter sebanyak 12 unit, mobil pengangkut peralatan termasuk peralatan pendukung lainnya, berupa drone, GPS, dan alat komunikasi personil. Serta didukung dengan adanya posko di 6 kecamatan seperti Teluk Bayur, Sambaliung, Segah, Tabalar, Batu Putih, dan Kecamatan Biduk-Biduk. Apel kesiapsiagaan pencegahan karhutla ini juga dirangkai dengan penyerahan unit mobil kepada personil lapangan, yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Haji Muharam dan Wakil Bupati Haji Agus Tantomo. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengecekan sarana dan prasarana pendukung maupun simulasi lapangan oleh personil gabungan kesiapsiagaan karhutla di Berau. Jadi artinya yang dilakukan dalam apel siaga ini menunjukkan kepada kita bahwa Kabupaten Berau insya Allah siap siaga untuk menghadapi musim kemarau yang akan datang, musim kering, sehingga diharapkan bahwa walaupun terjadi kebakaran semuanya bisa diantisipasi dengan kesiapsiagaan yang sudah matang. Targetnya sih itu. Titik panas untuk tahun 2020 ini belum terlalu banyak kalau kita lihat dibanding tahun 2019 kemarin. Nah, ini perakiraan cuaca dari BMKG kemarin presentasi bahwa di tahun 2020 memang kemungkinan panasnya tidak terlalu. Karena perkiraannya itu awal musim kemarau itu dimulai pada akhir Juni tahun 2020, tapi sampai akhir Juli ini masih hujan. Dan kemarin prediksi BMKG itu Agustus masih ada hujan, September masih ada hujan. Padahal sebelumnya diprediksi bahwa puncak kemarau itu ada di Agustus dan September. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kali ini. Atas seluruh nama kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Amelia pamit undur diri dan salam Berau Televisi.